Selamat pagi, siang, sore, malam bagi yang menonton video ini. Perkenalkan nama saya Mas Kanu Rizky. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas akhir saya, yaitu sistem informasi pemesanan jasa foto wisuda berbasis web pada vendor Magna Kisa menggunakan metode Design Science Research Methodology. Demo ini akan menunjukkan alur sistem dari sisi pengunjung, klien, admin hingga fotografer. Di sini kita sedang berada di halaman beranda atau landing page yang menampilkan gambaran layanan Magna Kisah beserta portofolio unggahannya. Berikut ada hasil kerja dari vendor tersebut dan ada tata cara bookingnya dan juga ada apa kata klien yang sudah pernah order di vendor Magna Kisah. Baik, lanjut kita ke fitur selanjutnya itu ada paket. Di sini pada halaman paket, pengunjung dapat melihat daftar paket beserta harga sesuai dengan wilayah operasional yang dipilih. Dan juga di sini ada fitur bantuan atau FAQ yang mungkin nanti bisa membantu para klien atau pengunjung yang mengakses website Magna Kisah tersebut. Lalu lanjut ke fitur selanjutnya yaitu ada fitur portofolio. Di sini menampilkan galeri hasil dokumentasi yang dapat disaring berdasarkan kategori personal. Lalu ada couple juga, lalu ada grup juga di sini. Lalu ke fitur selanjutnya yaitu cek jadwal. Ini fitur yang menjadi salah satu kontribusi utama penelitian ini yaitu kalender ketersediaan. Tanggal berwarna hijau di sini berarti masih tersedia dan juga merah berarti sudah penuh tanpa menampilkan data klien manapun untuk menjaga privasi. Saat diklik, sistem dapat menampilkan jam yang sudah terisi tanpa membocorkan identitas klien. Ini contohnya apabila tanggal yang masih tersedia. Oke, lalu mari kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu adalah proses booking. Nah, pada tampilan ini kita akan melakukan proses booking atau proses pemesanan yang dibuat dalam bentuk multi-step dengan formulir 4 langkah. Di step pertama, yaitu langkah pertama ini pengunjung dapat memilih paket sesuai wilayah dan kebutuhannya. Kan kita ingin di Bandung atau Jabodetabek, ataupun nanti ingin memilih di regional Surabaya dan Malang. Kita akan coba menggunakan paket personal A dengan jumlah orang yaitu satu orang. Lalu kita akan lanjut. Nah, pada step kedua ini yaitu adalah form pemilihan jadwal. Pada step ini, kita dapat mengisi tanggal foto yang akan dipesan oleh klien. Misal kita akan melakukan sesi foto pada tanggal sekian. Lalu untuk slot waktunya, kita bisa memilih di jam-jam yang sudah tersedia ataupun dapat mengisi pada kolom jam mulai. Kita akan coba mengisi di jam 10. Lalu di sini ada keterangan yaitu tersedia 7 fotografer di jadwal tersebut. Lalu kita dapat mengisi lokasi fotonya yaitu misalkan saya isi di kita akan proses lanjut ke step selanjutnya itu di sini kita akan melakukan pengisian formulir di step ketiga yaitu melengkapi data diri. Di sini ada beberapa form yang harus diisi oleh pengunjung atau klien yang akan melakukan order. Itu di sini ada pengisian nama lengkap, email, nomor WhatsApp, password, konfirmasi password. Untuk ini nanti akan digunakan sebagai akun yang dapat mengakses track record yang telah dilakukan pemesanan oleh klien tersebut. Di sana ada catatan juga nih bersifat opsional dan di bawah ada keterangan yaitu untuk syarat dan ketentuan. Baik, mari kita coba isi.
Lalu kita akan eh, mengklik untuk telah setuju dengan syarat dan ketentuan. Lalu lanjut ke step selanjutnya, yaitu step keempat. Ini adalah langkah terakhir untuk melihat ringkasan pesanan sebelum klien melakukan submit. Oke, apabila keterangannya sudah sesuai dengan paket yang telah dipilih, klien dapat mengisi atau melakukan checklist pada kolom ini, yaitu semua data sudah benar dan membuat pesanan. Setelah berhasil, muncul konfirmasi berisi kode pesanan unik dan sistem otomatis membuat akun serta melakukan login tanpa perlu registrasi manual secara terpisah. Bisa dilihat pada tampilan ini. Langsung bisa masuk ke dashboard klien yang berisi pesanan aktif yang sudah dilakukan pemesanan dan juga ada riwayat pemesanannya. Nah, setelah itu eh, klien dapat mengunggah bukti DP yang seharusnya klien bayarkan, yaitu dengan DP minimal sebesar Rp200.000. Di sini saya akan mengisi sebesar nominal Rp200.000 dan melampirkan bukti transfernya. Baik, setelah submit unggah bukti down payment, di sini akan ada keterangan yaitu bukti pembayaran berhasil diupload, lalu menunggu verifikasi dari admin. Oke, sekarang saya akan melakukan logout terlebih dahulu dari akun klien dan akan login kembali untuk mengakses akun admin atau ownernya. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam dashboard admin. Pada tampilan ini, dashboard admin menampilkan ringkasan operasional harian, termasuk grafik booking 7 hari terakhir dan daftar pesanan yang perlu ditindaklanjuti. Lanjut kita akan melakukan verifikasi pembayaran yang telah dilakukan oleh klien terakhir kita tadi. Nah, di sini ada keterangan kalau klien sebelumnya ini yang terakhir sudah melakukan unggah bukti DP dengan status diunggah pada jam sekian. Oke, mari kita coba bisa dilihat untuk buktinya dan kita bisa konfirmasi apabila pembayaran tersebut sudah terkonfirmasi dan masuk ke dalam rekening owner. Setelah konfirmasi, status pemesanan pun telah dikonfirmasi. Saya dapat dicek di sebelah sini dan bagian paling penting yaitu di sini telah statusnya telah berganti menjadi dikonfirmasi. Kita bisa cek di sini ada detail pesanan dari klien tersebut yang sudah melakukan pengisian sebelumnya. Lalu di sini ada kolom pembayaran yang telah dikonfirmasi oleh admin. Lalu di bawahnya ada layanan tambahan, semisal nanti klien tersebut ada extra time ataupun extra edit dengan jumlahnya yang dapat diisikan. Lalu di bagian bawah itu ada kolom untuk mengirimkan hasil foto. Dan bagian paling penting adalah di bagian kolom di kanan sebelah ini, yaitu penugasan fotografer. Sistem otomatis memfilter dan hanya menampilkan fotografer yang tidak bentrok jadwal, tanpa admin perlu memeriksa satu persatu secara manual seperti sebelumnya. Kita akan melakukan assign fotografer dan setelah melakukan assign fotografer muncul notifikasi bahwa fotografer berhasil diassign ke pesanan ini. Lalu kita lanjut ke fitur selanjutnya, dua ada kelola paket. Admin juga dapat mengelola data master, yaitu ada paket, ada wilayah juga, dan juga dapat mengakses data-data fotografer.
Terakhir ada halaman rekap data. Ini menampilkan ringkasan pendapatan, performa fotografer, dan juga ada grafik booking per bulan atau per periode. Baik, setelah kita breakdown semua tampilan dari dashboard admin, mari kita logout dan kita lanjut ke user photographer. Nah, terakhir ini adalah tampilan dari dashboard fotografer itu sendiri, yang dimana fotografer dapat melihat sesi yang ditugaskan kepada fotografer tersebut, lengkap dengan tombol kontak WhatsApp langsung ke klien untuk koordinasi teknis di lapangan. Contohnya adalah dengan sesi yang telah kita assign sebelumnya, yaitu kita dapat mengakses tombol ini dan langsung assign ke fotografer sebagai berikut dengan nomor yang sudah tercantum dalam detail order pada klien tersebut. Oke, lalu selain ada fitur jadwal pada dashboard fotografer juga dapat mengatur ketersediaan pribadi secara mandiri yang otomatis mempengaruhi hasil filter penugasan di sisi admin. Semisal kita tidak available pada tanggal sekian, itu kita dapat mengisi keterangannya dengan status apa. Kita dapat melakukan simpan dengan status message, yaitu tanggal blokir berhasil ditambahkan, yaitu di tanggal 23 Agustus 2026 fotografer tersebut cuti. Oke, mungkin untuk fitur dari dashboard fotografer mungkin cukup sekian. Kita kembali ke landing page lagi, yaitu mungkin demikian demonstrasi sistem informasi pemesanan jasa foto wisuda pada vendor Magna Kisah yang telah melalui pengujian black box testing dengan 50 skenario dinyatakan valid, serta pengujian sistem usability scale dengan skor 85, kategori acceptable. Sekian dari saya, Emas Rizky. Terima kasih.